Hai guys, welcome my YouTube channel. Aku Perda Wartoljana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Nah, sekarang aku udah semester 4. Di semester 4 ini aku belajar framework lanjutan. Jadi, video ini bakal ngebahas seputar framework lanjutan yang sedang aku pelajari. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas seputar React Routing. Nah, React Routing itu adalah proses pengaturan navigasi antar halaman atau komponen dalam aplikasi React tanpa perlu mereload ulang secara penuh. Nah, React Routing ini memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan responsif karena hanya bagian tertentu dari halaman yang diperbarui. Nah, instalasi React Routing tuh ada instalasinya tuh seperti ini. Instalasinya tuh npm install react router react.router.dom 6. Nah, ini adalah instalasinya, sedangkan aku nanti kalau misalnya kalian mau install, kalian tinggal enter, dia bakal menginstal untuk React routernya. Tapi karena aku udah pernah, jadi kita skip aja. Nah, kita lanjut ke project yang aku buat. Nah, di project ini aku tuh ngebuat folder baru yang bernamakan package. Nah, di package ini di package itu awal mulanya tuh aku ngebuat dashboard, user sama produk. Nah, di dashboard hanya menampilkan di halaman dashboard nanti itu kita hanya akan menampilkan welcome to the dashboard. Nah, sedangkan kalau user dia hanya menampilkan user section. Terus kalau untuk produk hampir sama, dia tuh cuma menampilkan kalimat product management package. Nah, selanjutnya kita tuh mengupdate sidebar-nya. Nah, berhubung tampilan pada kali ini tuh sama dengan pertemuan 4, jadi aku menambahkan update-nya itu di sidebar yang di pertemuan 4. Nah, di sidebar ini tuh pengupdate-annya tuh ada di import router React DOM-nya, terus ada di bagian base class is active atau active tanda tanya active class. Nah, ini tuh berada di setiap dashboard, user, dan produk. Nah, ini tuh gunanya supaya ketika kita klik nanti tulisannya atau sekitaran tulisannya itu berbeda warna, jadi kita tahu kalau kita tuh berada di halaman apa. Nah, selanjutnya itu tuh kita mengupdate di bagian appjx-nya. Nah, di bagian appjx-nya itu tuh kita menambahkan router. Nah, di router itu tuh ada sidebar, header, karena melanjutkan dari pertemuan 4 sebelumnya. Nah, kita fokusnya itu di bagian router sebelah sini. Nah, di router sebelah sini tuh kita memasukkan dashboard, user, sama produk. Itu untuk bagian komponen appjx-nya. Nah, setelah itu kita tuh perlu mengirimkan param pada router. Nah, jadi param pada router itu aku buat di bagian produk detail. Nah, di sini tuh jangan lupa kita mengimportkan React DOM-nya. Terus di sini tuh ada cons ID dengan user param. Nah, jadi di sini tuh ada nanti yang bakal menuliskan detail produk dengan ID. Nah, setelah kita membuat halaman untuk produk detailnya, kita update lagi tuh di appjx-nya. Nah, ini udah aku komen supaya kalian fokus. Nah, setelah itu kita ngupdatekan di produk detail. Nah, jadi nanti tuh ketika kita klik halaman produk, nah nanti kita juga bisa mengarahkan ke halaman produk detail. Nah, setelah itu kita ke nested routing. Nah, di nested routing itu aku menambahkannya itu di user. Nah, di user itu
di user kita menambahkan 2 navlink yang dimana navlink itu berisikan profil dan setting. Nah, disinilah gunanya routing. Jadi ketika kita mengklik tulisan profile dan setting, dia tuh bakal mengarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, isi halaman dari ini tuh kita buat lagi kayak ini profilnya tuh aku di sini buat user profile. Nah, di user profile dia cuman bakal menampilkan kalimat aja karena masih percobaan. Jadi kalimatnya itu ini adalah halaman profile user. Sedangkan kalau setting cuman perbedaannya itu ini adalah halaman pengaturan set user. Nah, jadi gunanya navlink tadi itu ketika kita klik, dia bakal mengarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, kalau untuk nested routing-nya itu berguna ketika kita mengklik, dia bakal menampilkan nested routing per slice, di mana user slice profile. Terus, jangan lupa juga kita tuh mengupdate appjx-nya. Nah, di appjx-nya itu router untuk bagian user profile sama user setting itu ada di dalam router users. Jadi nested routing, jadi bagian URL-nya tuh ketika kita mengklik, balik lagi ketika kita mengklik user, jadi URL kita tuh slice users, slice profile, atau slice user, slice settings. Nah, setelah itu di sini itu aku mau buat navigasi problematik. Nah, navigasi problematik itu tuh ketika user berhasil login, kita akan mengarahkan ke halaman dashboard. Sedangkan jika user tidak login, tampilannya akan halaman tersebut akan menampilkan 404. Nah, di sini aku udah buat login. Isinya seperti ini. Ada const navigate, use navigate, functionnya handle login dengan slice dashboard. Nah, ini return-nya. Nah, setelah kita membuat login, kita tuh mengupdate lagi bagian appjx-nya. Nah, jadi di routernya itu tuh nanti kita bakal menambahkan router path di mana tanda bintang. Nah, jadi nanti ketika kita menuliskan di URL-nya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita buat, dia tuh bakal menampilkan kalimat 404 strip package not found dengan kalimat tersebut berwarna merah, yang berarti kita tuh halaman itu tuh tidak bisa diakses atau tidak ada. Nah, setelah itu kayak mana sih tampilan yang udah kita buat, yang udah aku buat caranya kayak kemarin. Kita buat npm run dev, kita enter, terus kita klik. Nah, di sini nih dashboard. Ini tampilan dashboardnya, ini sidebar, terus ini header. Nah, di bagian user seperti tadi, di bagian user tuh ada tampilan profile sama setting. Nah, ketika kita klik profile, dia bakal mengarahkan ke halaman. Ini adalah halaman profile, terus di sininya ini adalah halaman pengaturan user. Nah, untuk produk cuma menampilkan produk management package. Nah, di bagian sidebar tadi kan kita ada menambahkan navlink. Nah, navlink itu tuh berguna ketika kita mengarahkan halaman. Jadi di bagian sidebarnya tuh ada perbedaan warna sehingga kita tahu halaman tersebut tuh
kita tuh sedang berada di halaman apa. Nah, terus untuk 404-nya di sini aku nulisnya agak asal-asalan aja. Nah, dia ketika kita menuliskan URL-nya dengan tidak seharusnya, dia bakal menampilkan halaman yang bertuliskan 404 Street Package Not Found. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf karena aku masih di tahap belajar. See you next video. Bye-bye.